Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam mata kuliah ini nantinya kita akan mempelajari tentang hukum dan kebijakan publik, ya, karena mata kuliahnya adalah hukum dan kebijakan publik. Namun sebelum mata kuliah ini kita mulai, dikarenakan ini adalah pertemuan pertama, ada baiknya, ya, kalau kita melakukan yang namanya perkenalan diri dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan. Nah, mungkin perkenalkan, nama saya Eko Nuriatman, SHMH, atau juga bisa dipanggil dengan nama Pak Eko, ya kan. Sekarang kan lagi viral gitu ya, masuk Pak Eko gitu, ya kan. Nah, atau juga bisa dipanggil dengan nama Pak Eko. Kalau kawan-kawan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan ataupun tentang perkuliahan kita minggu yang akan datang, mungkin dapat menghubungi di nomor saya. Saya kasih tahu nomor saya, yaitu mungkin bisa dicatat ya, 0823 80 24 55 89. Nah, itu adalah nomor yang dapat dihubungi nantinya kalau kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya mata kuliah kita. Kita belajar mengenai hukum dan kebijakan publik. Nah, apa itu hukum dan kebijakan publik? Hukum dan kebijakan publik dalam yang namanya hukum kebijakan publik. Di dalam hukum kebijakan publik itu ada 4 area, ya, 4 area perubahan. Yang pertama itu adalah agenda setting, yang kedua adalah formulasi kebijakan, yang ketiga adalah implementasi kebijakan, dan yang keempat adalah evaluasi kebijakan. Nah, ini adalah 4 area yang sangat berpengaruh dalam yang namanya hukum dan kebijakan publik, ya, untuk kawan-kawan mahasiswa. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, maka saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan agenda setting, ya. Agenda setting adalah bagaimana pemerintah mendapat masukan dari masyarakat. Caranya dengan melakukan apa yang namanya FGD, studi kepada masyarakat, dan juga melakukan interaksi sosial kepada masyarakat. Saya berikan contoh. Yang pertama, pemerintah dalam membuat sebuah undang-undang pasti mengadakan yang namanya FGD. FGD atau yang disebut juga dengan forum grup diskusi. Yang mana forum grup diskusi di sini pastilah dia melibatkan banyak instansi di dalamnya, ya kan? Banyak instansi, ada instansi pemerintah, instansi swasta, dan juga ada masyarakat yang terlibat. Itu agenda settingnya. Setelah adanya agenda setting, setelah disepakati kebijakan apa yang ingin diambil oleh pemerintah, barulah pemerintah melalui DPRD, melalui DPR, MPR, DPD RI, beserta presiden ataupun menteri yang terkait di dalamnya, melakukan yang namanya formulasi kebijakan. Nah, formulasi kebijakan di sini adalah pemerintah sudah mendapatkan semua masukan dari masyarakat, pemerintah sudah mendapatkan semua saran dari masyarakat, maka diformulasikanlah sebuah kebijakan tadi. Nah, ini adalah tahap yang kedua. Sekarang kita masuk tahap yang ketiga, implementasi kebijakan. Nah, implementasi kebijakan di sini adalah pemerintah mulai mengundangkan, ya, menggunakan di sini adalah mengesahkan rangkaian kebijakan publik tadi. Misalnya pemerintah mau membuat perda tentang DAS, pemerintah mau membuat undang-undang tentang daerah aliran sungai. Maka tahap formulasi ini adalah tahap awalnya. Setelah itu diimplementasikan, ya kan? Setelah adanya implementasi, undang-undang sudah berjalan, ya minimal 1 tahun undang-undang berjalan, maka akan ada yang namanya tahap evaluasi kebijakan. Nah, di tahap evaluasi kebijakan inilah kawan-kawan mahasiswa bisa memberikan evaluasi terhadap undang-undang atau kebijakan yang diberikan atau yang dibuat oleh pemerintah tadi, ya. Jadi ada tahapannya dalam yang namanya kalau sebuah kebijakan publik. Nah, di mana sih ranahnya orang hukum? Ya kan? Pertanyaannya, di mana sih ranahnya orang hukum? Orang hukum mempunyai ranah yang sangat kuat dalam pembuatan peraturan perundang-undangannya. Dikarenakan mahasiswa Fakultas Hukum itu pasti sudah menguasai yang namanya teori perundang-undangan. Yang pertama, setelah adanya teori perundang-undangan, mahasiswa juga mengontrak mata kuliah yang namanya perancangan perundang-undangan. Nah, itulah tadi pengantar kita dalam mata kuliah hukum kebijakan publik. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa di minggu depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.